Tapi sebelum itu kita akan SBC terlebih dahulu biar anak-anak semuanya semangat. Kalau ibu bilang tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, kalau tepuk sore 3 kali, tepuk malam mending ya. Kalau masih ada yang tidak mengikuti aturannya, kita beri hukuman ya ke depan. Oke? Tepuk siang, tepuk malam, ayo. Masih 3 kali ya. Ini masih 3 kali atau coba lagi? Kalau pagi tepuknya 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam enggak tepuk. Oke, tepuk angin. Tepuk sore, tepuk siang, malam. Ayo. Oke, kali ini kita langsung ini ya, serius ya mainnya. Tepuk sore, pagi, siang, sore, pagi, malam. Ayo. Tadi maju ke depan. Jadi Baby mau kita beri hukuman apa? Yang di bawah tuh, mau nggak? Nah, Baby mau nyanyi apa? Baby akan nyanyi ya, bagus suaranya. Jadi sebelumnya kita akan mempelajari strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Yang di ujung kelihatan? Apakah kalian semua tahu gaya belajarmu? Ada yang tahu gaya belajarnya apa? Tahu. Ada yang tahu? Kalian tahu dari mana? Dari sendiri-sendiri? Dari diri sendiri
itu seperti apa ya, cara tips agar kalian bisa melakukan sesuatu hal. Yang selanjutnya itu belajar. Belajar adalah proses di mana tingkah laku yang ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu strategi belajar? Belum? Ada ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Jadi strategi belajar itu adalah cara yang digunakan untuk membuat proses belajar itu lebih baik, tidak membosankan dan hasilnya lebih maksimal. Jadi kayak misalnya kalian misalnya kalau belajar menulis terus pasti kan bosan kan? Nah, jadi kita itu harus mencari cara gimana sih cara belajar kita agar tidak membosankan. Sampai sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya itu gaya belajar. Gaya belajar itu adalah bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rasakan informasi. Jadi, temukan gaya belajar Anda. Gaya belajar itu ada berapa? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Anak-anak, sebutkan. Gaya belajar apa? Oke, jadi ada 3 gaya belajar itu. Yang pertama itu visual, auditory, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada petugas MBG hari ini untuk segera berada di ruang guru karena MBG-nya sudah datang. Jadi yang pertama itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual ini banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Nah, jadi misalnya kalian itu lebih suka membaca atau melihat gambar, berarti kalian itu lebih gaya belajarnya itu lebih ke visual. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada? Contohnya, kalian lebih mudah memahami suatu materi ketika kalian itu menonton melalui YouTube atau video di TikTok. Nah, jadi ketika kalian melihat secara langsung gambar, itu kalian lebih mudah memahaminya. Selanjutnya itu ciri-ciri orang belajar visual. Yang pertama itu lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarnya. Jadi kalian itu lebih mudah menghafal ketika kalian melihat suatu benda tersebut atau peristiwa tersebut. Sampai sini paham? Sampai gaya belajar visual. Nah, yang kedua itu orangnya lebih suka melihat gambar, diagram atau cat dan warna. Yang ketiga itu sering mencatat dan dengan rapi dan detail. Siapa di sini yang suka mencatat dengan rapi? Siapa? Jadi bagus loh kalian itu mencatat dengan rapi. Jadi ketika kalian mau melihat catatan di belakang, catatan yang sebelumnya, jadi kalian itu lebih teratur catatannya, lebih mudah memahami materi yang telah kalian pelajari. Cara otak bekerja orang yang memiliki gaya belajar visual itu informasinya diproses dalam bentuk gambar dan ruang.
Contohnya, misalnya kalian buka buku cetak kan, nah kalian itu lebih tertarik dengan materi penjelasan yang ada gambarnya daripada tulisan semua. Siapa yang suka seperti itu? Gambar. Itu aja ya yang suka melihat gambar. Nah, kalau kalian banyak ciri-ciri yang ibu sebutkan tadi yang kalian miliki, berarti gaya belajar kalian itu termasuk gaya belajar visual. Selanjutnya, strategi belajar untuk gaya belajar visual. Yang pertama itu gunakan gambar atau peta. Jadi ketika kalian belajar, kalian itu kan mau merangkum tuh materi yang sudah dijelaskan sama guru. Kalian itu bisa membuat peta mind mapping. Ada yang tahu peta mind mapping? Seperti peta konsep. Jadi kayak inti kesimpulan materinya itu kalian buat di buku, tapi kalian gambar-gambarin seperti itu. Biar lebih menarik atau diwarnain. Nah, itu bisa jadi strategi untuk kalian lebih mudah memahami apa yang kalian pelajari. Yang kedua itu tonton video edukasi. Nah, nonton video ini bisa kalian cari di YouTube kan. Misalnya kalian belajar tentang apa? Tentang IPA kan, tentang pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kalian bisa melihat video di YouTube atau di media sosial lainnya. Agar kalian itu lebih mudah memahami apa yang ingin dipelajari. Kemudian buat mind mapping atau peta pikiran yang seperti ibu bilang tadi. Beri warna dan gambar pada catatan. Nah, jadi kalian tuh lebih tertarik kan kalau membaca tuh kalau lebih banyak warna di bukunya. Jadi kalian bisa menambahkan di buku catatan kalian itu warna atau gambar biar lebih tertarik kalau kalian membaca buku catatan yang telah kalian catat. Sampai sini ada yang sudah menemukan gaya belajarnya? Sudah. Oke, kita lanjut ya gaya belajar yang kedua. Sambil kalian analisis diri kalian sendiri ya. Gaya belajar aku tuh apa sih? Visual atau auditorial atau kinestetik? Nah, yang kedua itu gaya belajar auditorial. Gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang yang auditorial ini lebih senang informasi itu didengarkan dari orang lain. Misalnya, ketika proses belajar mengajar di kelas, siapa yang di sini lebih fokus mengingat kalau mendengarkan penjelasan guru di kelas? Ayo, siapa? Satu. Oke. Nah, jadi kalau gaya belajar auditorial ini, dia itu lebih mudah menyerap materi kalau mendengarkan langsung dari orang penjelasannya. Bisa jadi dari nonton YouTube tuh, bisa kan? Mendengar podcast, kita mendengar suara. Nah, ciri-ciri orang dengan belajar auditorial itu lebih mudah menyerap informasi melalui pendengaran. Senang berdiskusi, mendengarkan ceramah dan debat. Siapa yang suka debat di sini? Biasanya tuh orang kayak belajar itu auditorial. Iya. Suka debat game atau pelajaran? Keren. Yang ketiga itu suka membaca dengan bersuara atau menggerakkan bibir. Nah, jadi misalnya ketika dia membaca buku catatan atau buku catatannya itu dia lebih suka mengucapkan apa yang dia baca daripada membaca dari dalam hati. Nah, cara untuk bekerja gaya belajar auditorial ini informasinya diproses secara berurutan melalui suara. Perhatikan dirimu. Sambil analisis ya diri kalian termasuk gaya belajarnya yang mana. Yang pertama itu apakah kamu menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku? Ya. Ciri yang kedua itu apakah kamu suka berbicara sendiri? Misalnya ketika lagi di depan cermin itu kan, kalian suka berbicara sendiri seperti itu. Misalnya ketika kalian misalnya ingin maju kan,
kinestetik, gaya belajar kalian itu auditorial. Ya, strategi belajar untuk orang yang memiliki gaya belajar auditorial ini, yang pertama itu dengar baik-baik penjelasan guru di kelas. Jadi ketika kalian lagi di kelas guru menjelaskan, itu biasanya siswanya lebih suka duduk di depan daripada di belakang, karena lebih jelas mendengarkan secara langsung dari apa yang gurunya jelaskan. Yang kedua itu terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman. Nah, bisa dari apa yang kalian pelajari itu, kalian bisa menjelaskan kepada teman kalian yang belum mengerti. Siapa di sini yang sering menjelaskan materi sama teman-temannya? Ya sering dijadiin tempat contek sama temannya biasanya. Jangan biasain hostep. Iya sih indah, tapi indahnya ada merugikan orang lain juga. Yang ketiga itu gunakan nada-nada lagu untuk mengingat informasi. Misalnya kalian ada hafalan kan, saya menghafali nama-nama ibu kota, itu bisa kalian jadikan lagu, sebuah lagu kan, biar kalian tuh lebih mudah menghafal. Nah, gaya belajar yang ketiga itu kinestetik. Gaya belajar yang kinestetik itu lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang ini kinestetik itu lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Contohnya, ketika jam pelajaran olahraga kan jam pelajaran olahraga kan dua kan, saya dua model pembelajarannya, bisa materi di kelas, bisa praktik di lapangan. Nah, jadi kalau orang gaya belajar kinestetik ini pasti dia lebih mudah memahami materi tersebut ketika dia langsung praktekkan pelajaran olahraga tersebut, ya lebih ke langsung ke lapangan. Ciri-ciri orang dengan belajar kinestetik itu belajar paling efektif dengan melakukan praktik secara langsung. Yang kedua itu sulit duduk diam dalam waktu lama. Siapa yang di sini nggak bisa diam duduk diam lama? Nah, yang ketiga itu suka menggunakan gerakan tubuh dan menyentuh objek. Yang keempat itu cara bekerjanya informasi proses melalui gerakan fisik dan pengalaman langsung. Analisis lagi ya, termasuk nggak kalian gaya belajarnya kinestetik? Tidak. Masuk. Tidak masuk.
masuk mana? Sini, Bu. Tunggu, tunggu. Kamu sama kelompoknya jangan bisa mejanya. Jadi, itu jadi satu perwakilan kelompoknya maju ke depan, mau ambil gambarnya. Nanti perwakilan kelompoknya ya. Kan ada 6 kelompok tuh. Ayo maju sekarang. Satu kelompok perwakilannya maju ke depan. Dulu bubar, ambil gambar. Ambil gambarnya. Jadi kalian harus memilih, nggak boleh sama ya gambarnya. Yang kalian cari gambar yang lain, bukan sama kelompok lain. Jangan yang sama. Nanti dulu penjelasannya ya. Nah jadi misalnya ini gambar musik kan, musik ini tadi apa gaya belajarnya? Auditori. Jadi kalian tempel di sini auditori. Tulis di bawahnya auditori. Jangan lupa harus taruhnya juga ya di sini. Oke, ibu beri waktu 5 menit cukup? 20. 5 menit ya. Kerjain lampu. Kan kalian praktek itu. Boleh didiskusikan sama kelompoknya ya. Kelompok yang paling cepat selesainya ibu kasih hadiah. Ada imannya ya. Yang cepat selesai, didiskusikan cepat jawaban apa yang boleh disebut ya. Diisi kan? Iya, 9 tambahnya diisi. Itu.
Iya, ada 3. Ya, yang mana? Tadi kan udah ibu jelasin tuh. Kelompok yang paling akhir selesai kita suruh presentasi ke depan ya. Oke. Ayo, yang paling terakhir kita suruh jelasin ya. Ya, 3 menit lagi. 3, 2, 1. Ayo, 3 kelompok lagi, 1 menit lagi.
Halo. Dari tempat aja, tegak aja. 3 dari 9 satu orang satu kemudian gambar apa? Dijelasin itu gambar apa? Yang kalian yang pertama gambar apa? Itu gaya belajar apa itu? Lalu benar aja apa yang kalian tulis. Ya, gantian nanti. Teman-teman yang lain bisa jawab benar apa enggak? Belajar kerjanya. Nama gaya belajarnya yaitu Apa benar? Gaya gambarnya itu gambar musik. Gaya belajarnya auditorial. Auditorial benar? Teman-temannya apa tuh? Kalau gambar telinga itu termasuk gaya belajar apa? Nah, benar tidak yang lainnya? Nah, kayak lanjut. Sebutin gambar apa dan gaya belajar apa itu yang udah kalian tulis itu. Sebutin aja. Gambar senam, gaya belajar kinestetik atau benar? Nah, Iya nih anak kalau gambar membaca, gaya belajar visual benar? Selanjutnya, lala jangan terpleset. Gambar apa itu? Tahu? Gaya gambar lompat. Bagaimana lompat? Lompat jauh. Belajarnya apa benar? Oke, jadi kalian udah bisa menganalisis ya gaya belajar itu apa aja dan contohnya. Oke, jadi ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Ya. Ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi kita hari ini? Ya, insya Allah kita. Saat itu kita ini ya, kita lihat contoh chart ya, kita lihat. Jadi chart itu seperti ya seperti hampir seperti mana ini? Kayak dia kayak gambar. Jadi misalnya lebih ke gambar chart gitu. Pasti kalian pernah melihatnya. Hampir sama kayak diagram. hampir sama kayak diagram seperti ini. Jadi kayak diagram itu bukan hampir sama kita
Coba. Tadi pahamnya Kelompok Nayara, kelompok kumpul kedua tadi, coba simpulkan. Diulang aja apa yang kalian tahu dari pelajaran ini. Satu orang. Boleh berdiri. Nah, boleh segera. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, boleh lihat buku catatannya boleh. Ya, siapa yang baca dari buku? Ada Bu. Baiklah dari Boleh lihat catatan kok? Ya, simpulkan hari ini kita belajar apa? Kesimpulan apa materi hari ini? Boleh dilihat catatannya? Kelompok lain ada yang mau membacakan? Ada. Kembali ke kelompok. Jadi apa kesimpulan yang telah kita pelajari pada hari ini? Mengetahui cara belajar diri kita sendiri agar sampai dari kita tidak mudah bosan Jadi kayak belajar itu adalah beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi setelah kita mempelajari tadi, ibu akan membagikan evaluasi hasil. Nah, jadi kalian akan di sini udah ada petunjuknya. Jadi kalian tinggal isi aja sesuai apa pernyataan yang ada di sini ya. Boleh kembali duduk ke tempat masing-masing. Ada yang masih belum paham? Mau disampaikan? Ada pertanyaan? Boleh ditanyakan dulu ya?
Jadi lingkungan belajar itu memberi pengaruh besar pada keberhasilan belajar kalian. Waktunya isi tangan aja. Dan karena itu ciptakanlah suasana belajar yang nyaman, sehat, dan santai agar kalian itu belajarnya. Kembali lagi ya. Ya, dicek saja. Ya, isi semuanya. Mas, mana ya? Terima kasih.